Popheus merupakan seorang pria yang sangat kuat dan hebat, ia memiliki sebuah ambisi untuk merebut kejayaan dari Monian Empire. Popheus sangat yakin bahwa kekuatannya dapat mengantarkannya untuk menjadi seorang pemimpin dari Monian Empire. Namun sayangnya, pemimpin pasukan timur saat ini sudah diisi seseorang yang merupakan dari seorang pejabat tinggi Monian Empire. Pria ini membuat Popheus merasa bahwa tidak pantas dengan gelar seorang pemimpin, kemudian Popheus sangat kesal dan menghampiri pria tersebut untuk melakukan duel. Dengan cepat dalam duel tersebut Popheus berhasil menang, namun sayangnya ia memiliki emosi yang tinggi sehingga tidak sengaja membunuh anak dari seorang pejabat tersebut. Tindakan ini membuat Popheus mendapatkan hukuman penjara, kemudian Popheus yang dulunya sangat dihormati, kini menjadi seorang yang sangat direndahkan. Awalnya, Popheus mendapatkan hukuman mati, namun hukuman tersebut diganti dengan sesuatu yang lebih kejam dari kematian. Para narapidana yang mendapatkan hukuman mati, kini mendapatkan penggantian hukuman. Hukuman tersebut adalah untuk dikirim ke medan perang, yang mana jika mereka gugur, maka mereka akan mati dengan mulia. Kemudian Popheus dan narapidana lainnya dibawa ke suatu daerah yang bernama Barrenland dengan menggunakan sebuah kren. Kemudian narapidana sadar bahwa tempat tersebut merupakan suatu tempat yang sangat mengerikan bahkan memiliki banyak sisa tulang dari prajurit yang gugur. Setelah sampai di Barrenlands, berikutnya para narapidana digiring seperti hewan dengan menggunakan rantai dan tombak yang panjang. Kemudian terjadilah ketakutan yang mana para narapidana harus melawan para iblis. Popheus berada di barisan tersebut, setelah beberapa saat trompet sudah dibunyikan, kemudian ribuan iblis menyerang dari kedalaman abis. Popheus melihat semua prajurit rekan dibantai. Dalam situasi tersebut, Popheus masih bisa melawan para pasukan iblis dengan menggunakan kekuatannya. Popheus tidak menyerah dan melawan semua iblis yang menyerang, namun karena banyaknya pasukan abis membuat Popheus terpojok. Merasa sangat lelah dan kemudian semua tubuhnya mencapai batas. Popheus masuk dalam pertarungan hidup dan mati. Popheus sadar bahwa dirinya masih sangat lemah di hadapan para iblis. Di sisi lain, ia ingin mendapatkan kekuatan yang mana ia harus tetap hidup dan mengalahkan para iblis. Dalam pertempuran, Popheus sekilas melihat suatu sudut yang terdapat batu besar yang misterius. Kemudian Popheus bergegas untuk berlindung di batu tersebut dan memisahkannya dari pasukan lain. Popheus masih diserang oleh banyak musuh, namun ia berhasil meloloskan diri hingga sampai ke batu tersebut. Tiba-tiba Popheus merasa sangat lelah, ia jatuh ke tanah dekat batu tersebut. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sebuah celah di arah batu tersebut yang berwarna ungu. Seketika, Popheus diselimuti oleh cahaya ungu yang aneh dan mengangkat tubuhnya. Cahaya tersebut kemudian menuntun Popheus ke arah batu misterius ini. Popheus kemudian dibawa ke arah batu, namun tiba-tiba semua cahaya yang tadinya bersinar, sudah padam seketika dan kini sudah menghilang. Setelah sadar, Popheus kemudian berlari ke arah medan pertempuran. Di tengah perjalanan, ia menemukan sekelompok prajurit yang sudah berhasil bertahan. Popheus tersebut sangat heran setelah melihat Popheus yang masih selamat dari peperangan tersebut. Ia berada di garis depan namun masih selamat dan tubuhnya utuh. Kemudian prajurit tersebut menyambut Popheus. Untuk sementara waktu, ia bergabung pada prajurit tersebut agar selamat dari kejaran iblis. Ketika malam tiba, suhu sangat dingin dan membuat semua orang menyalakan api unggun. Mereka menikmati minuman dan makanan di atas. Kemudian Popheus menjauh sedikit dan tidak ikut makan bersama dengan yang lainnya. Ketika itu, Popheus kemudian mendengar suatu suara yang aneh. "Lihatlah aku, Popheus." Suara tersebut terdengar jelas oleh Popheus. Ia menjawab surat tersebut dan menanyakan siapa itu, namun Popheus tidak menemukannya. Kemudian Popheus mendengar suara kembali. Kali ini suara itu menyerukan Popheus untuk mendengarkan kata hatinya. Kemudian Popheus menyadari bahwa suara ini bersumber di batu misterius sebelumnya.